Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Winda Herala. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar uang dan pasar modal. Berikut penjelasannya. Pasar uang dan pasar modal oleh Alvina Winda Herala dengan NIM 21050466117. Pengertian pasar. Pasar ialah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar keuangan ialah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Jadi, apa itu pasar keuangan? Pasar keuangan atau financial market menyediakan suatu mekanisme penciptaan dan pertukaran aktiva keuangan. Walaupun aktiva keuangan dapat dibeli dan dijual secara pribadi, namun pada kebanyakan pasar keuangan yang telah maju terdapat peluang untuk memperdagangkan aktiva keuangan pada beberapa struktur institusional. Sedangkan institusi keuangan ialah suatu bahan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar keuangan. Yang pertama, pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Yang keempat, pelaku pasar keuangan yakni bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Sedangkan manfaat pasar keuangan yaitu sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi, sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada usaha lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek atau short term, dan sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya, jenis pasar keuangan saya menyebutkan dua, yakni pasar uang dan pasar modal. Pasar uang ialah pasar yang barang dagangnya adalah berupa uang, dan pasar modal ialah jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang. Definisi pasar uang. Pasar uang ialah kegiatan perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Karena periode tempo pasar uang sangat pendek dan tujuan utamanya untuk membantu orang memerlukan dana, sehingga nama lain pasar uang ialah kredit jangka pendek. Ciri-ciri pasar uang adalah periode temponya sangat pendek sehingga hanya bisa memenuhi permintaan dan penawaran dana dibutuhkan dalam jangka pendek. Mekanisme pasar uang dikhususkan untuk menjembatani antara pihak memerlukan dana dengan orang yang dengan dana berlebih. Seiring berkembangnya waktu, pasar uang syariah juga mulai dikonsumsi beberapa pihak sebagai sarana jual beli efek dengan sistem syariah. Pasar uang syariah adalah perdagangan surat berharga dalam jangka waktu pendek dengan menerapkan prinsip syariah sesuai agama Islam. Selanjutnya, fungsi pasar uang. Keberadaan pasar uang membawa manfaat pada banyak pihak, baik investor, pengusaha, dan pemerintah. Adapun fungsi pasar uang ialah, yang pertama, mempermudah emiten memperoleh bantuan dana jangka pendek. Pertama, bagi pihak emiten, fungsi pasar uang adalah membantu perusahaan dalam mendapatkan suntikan modal dalam jangka waktu pendek. Pihak emiten tidak perlu bingung dalam mencari tambahan modal atau investor, karena adanya pasar uang membuat perusahaan dipertemukan dengan pemodal yang memiliki kelebihan dana. Yang kedua, meningkatkan laju pembangunan negara. Beberapa instrumen pasar uang adalah dijual dan diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mencari suntikan modal dari masyarakat untuk keperluan pembangunan negara. Ketika masyarakat berperan serta dalam menanamkan modalnya di instrumen pasar uang milik negara, maka mereka telah turut aktif dalam mendukung kemajuan pembangunan negara. Yang ketiga, menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Pasar uang adalah sarana tepat dalam mempertemukan pengusaha sebagai pihak yang memerlukan modal dan masyarakat sebagai pihak kelebihan dana, sehingga kebutuhan antara investor dan perusahaan emiten dapat terpenuhi dengan adanya pasar uang. Tidak heran jika salah satu fungsi pasar uang adalah menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Yang keempat, mencegah terjadinya krisis. Keberhasilan pasar uang mampu mempengaruhi mobilitas keuangan dan kebijakan moneter. Pasar uang dalam bank sentral berfungsi untuk mengendalikan kestabilan laju sistem perbankan.
Sehingga fungsi pasar uang adalah mencegah terjadinya krisis uang atau ekonomi dalam suatu negara. Yang kelima, menyediakan opsi investasi low risk bagi investor. Fungsi pasar uang adalah menyediakan opsi investasi minim resiko, utamanya bagi investor risk averse. Tidak seperti pasar modal, transaksi di pasar uang jauh lebih stabil dengan laba pasti. Hal tersebut dikarenakan sistem investasinya mirip dengan hutang piutang, tapi dengan janji pertambahan bunga hingga masa redemption-nya tiba. Selanjutnya yaitu transaksi dalam pasar uang. Ada 4. Yang pertama, pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank merupakan salah satu transaksi dalam pasar uang paling sering dijumpai. Perdagangan pasar uang sebagian besar melibatkan lembaga-lembaga perbankan yang saling meminjam dana satu sama lain demi memenuhi kebutuhan nasabahnya. Yang kedua, jual beli sertifikat utang. Pihak pemerintah atau bank sentral menerbitkan surat utang kepada bank umum untuk dibeli sebagai suntikan modal bank sentral. Begitu pula sebaliknya, bank umum menjual surat utang kepada bank sentral akan memperoleh dana. Yang ketiga, transaksi sertifikat deposito. Sebuah transaksi di mana pihak bank menerbitkan surat berharga untuk dibeli nasabah dengan nominal tertentu. Namun sertifikat tersebut dapat dipindah tangankan, sehingga jenis transaksi tersebut dalam pasar uang adalah sertifikat deposito. Yang keempat, pasar valuta asing, ialah transaksi jual beli valuta asing untuk ditukarkan dalam mata uang rupiah atau sebaliknya. Karena investor tidak hanya dari dalam negeri saja, sehingga pasar valuta asing membantu proses transaksi pasar uang antar negara. Selanjutnya, definisi pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Bruce Light, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Selanjutnya, fungsi pasar modal yakni ada 6. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. 5. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang keenam, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya, jenis pasar modal menurut waktu transaksi ada 2, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana ialah pasar yang memperdagangkan saham untuk pertama kalinya sebelum dicatat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pasar sekunder ialah pasar yang memperdagangkan saham setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir yakni perbedaan pasar uang dan pasar modal. Perbedaan pasar uang dan pasar modal yang pertama terletak pada waktu dan tempat perdagangan. Transaksi modal biasanya memiliki waktu efektif tertentu serta hanya bisa terjadi dalam bursa efek, sedangkan pasar uang dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Sementara itu, secara prinsip dan mekanisme transaksi, perbedaan pasar uang dan pasar modal tidak terlalu signifikan. Kedua pasar tersebut sama-sama membutuhkan pihak-pihak perantara dan pengawas guna menjamin kelancaran transaksi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.